Rahmati Santika dengan NIM akhiran 0020. Halo, perkenalkan nama saya Tias Lili Monide dengan NIM akhiran 0013. Halo, perkenalkan nama saya Tri Lestari dengan NIM akhiran 0057. Halo, perkenalkan nama saya Siti Mukaromah dengan NIM akhiran 0061. Pemberian pakan hijauan kepada sapi dapat dilakukan pada setiap pagi dan sore hari. Sebelum diberikan kepada ternak, hijauan ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah pemberian pakan. Berat bahan pakan hijauan yang diberikan yaitu sebanyak 7 kg. Kemudian pakan hijauan dapat diberikan kepada ternak sapi. Pemberian pakan konsentrat kepada sapi dapat dilakukan setiap pagi dan sore hari. Sebelum konsentrat diberikan kepada ternak, ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah pemberian pakan konsentrat. Berat pakan konsentrat yang diberikan yaitu 1,6 kg. Kemudian konsentrat diberikan kepada ternak sapi dengan campuran sedikit air supaya konsentrat mudah dikonsumsi oleh ternak. Pengambilan bahan pakan sisa dapat dilakukan setiap pagi dan sore hari. Kemudian bahan pakan sisa ditimbang untuk mengetahui berat sisa pakan. Sisa pakan tersebut yaitu 1,35 kg. Penimbangan bobot badan awal sapi dapat dilakukan pada hari pertama sebelum sapi diberi pakan. Penimbangan dapat dilakukan dengan cara melepas tali sapi terlebih dahulu, kemudian handling sapi yang akan ditimbang, kemudian sapi digiring menuju ke timbangan. Pastikan pintu timbangan tertutup, kemudian timbang sapi. Pada penimbangan ini diperoleh bobot badan sapi sebesar 336 kg. Penimbangan bobot badan akhir sapi dapat dilakukan pada hari keempat sebelum sapi diberi pakan. Penimbangan dilakukan dengan cara handling sapi yang akan ditimbang, kemudian digiring menuju ke timbangan. Pastikan pintu timbangan tertutup, kemudian timbang sapi. Pada penimbangan ini diperoleh bobot badan sapi sebesar 272 kg. Pengukuran suhu dan juga kelembapan. Pengukuran suhu dan kelembapan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat yang disebut sebagai termohigrometer. Namun, karena selama praktikum kami tidak memiliki alat tersebut, maka kami menggunakan alternatif lain, salah satunya yaitu dengan cara melihat suhu yang tertera di aplikasi cuaca, atau dapat juga melihat kondisi suhu dan kelembapan udara melewati widget cuaca yang ada di handphone. Fisiologi ternak dapat diukur dengan mengukur suhu rektal. Caranya yaitu dengan menekan tombol termometer, kemudian masukkan termometer sampai 3/4 bagian. Tunggu hingga konstan dengan mengeluarkan bunyi, maka akan didapatkan suhu rektal tersebut. Lakukan pengulangan pengukuran 2 kali, kemudian hitung rata-ratanya.
Pengukuran ini menunjukkan suhu 38,4 derajat Celcius. Mengukur denyut nadi juga termasuk dari fisiologi ternak. Caranya yaitu dengan meraba bagian pangkal ekor, cari bagian di mana denyut nadi terasa jelas. Hitung dan catat denyut nadi selama 1 menit. Lakukan pengulangan pengukuran selama 2 kali dan hitung rata-ratanya. Perhitungan frekuensi napas. Perhitungan frekuensi napas adalah salah satu metode yang dapat digunakan guna mengetahui kondisi fisiologis suatu ternak. Perhitungan frekuensi napas dimulai dengan cara memperhatikan keadaan perut ternak yang mengembang ketika inhalasi dan juga mengempis ketika ekshalasi. Perhitungan frekuensi napas dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah 1 kali inhalasi dan juga 1 kali ekshalasi sebagai 1 frekuensi napas. Perhitungan frekuensi napas ini umumnya dilakukan sebanyak 2 kali dengan durasi waktu masing-masing adalah 1 menit. Kemudian, kedua hasil perhitungan yang telah diperoleh akan dirata-rata untuk mendapatkan data yang akan dipergunakan dalam analisis kondisi fisiologis ternak. Pengambilan sampel pakan. Pengambilan sampel pakan dimulai dengan mengukur terlebih dahulu lahan yang akan disampling. Lahan sampling yang biasa digunakan umumnya memiliki luas 1 meter persegi. Pengambilan sampel bahan pakan dilakukan dengan cara mengambil rumput yang tumbuh pada area 1 meter persegi tersebut. Kemudian rumput tersebut dikolektifkan untuk selanjutnya ditimbang dan data hasil penimbangan tersebut dipergunakan untuk menghitung kemampuan produksi lahan per tahun, kemampuan produksi lahan per hari, kemampuan produksi lahan per tahun yang dihitung dalam status bahan kering, serta hasil carrying capacity-nya.